Halo Sobat Baku Hantam, melansir dari sejarahmiliter.com. Nguyen Van Cok adalah mantan pilot pesawat tempur MiG-21 Vietnam Utara dari Resimen Tempur ke-921 Angkatan Udara Rakyat Vietnam alias VPAV. Van Cok sempat ditembak jatuh sebelum mencetak kemenangan udara pertamanya dalam Perang Vietnam. Ia ditembak jatuh pada tanggal 2 Januari 1967 dalam Operasi Bolo, sebuah operasi penyergapan udara yang dilakukan oleh Amerika. Dia kemudian bisa melontarkan diri dari pesawatnya dan mendarat dengan selamat, kemudian menghancurkan sebuah pesawat pembom tempur F-105 pada tanggal 30 April. Dan setelah itu, Van Cok mampu mencetak 8 kemenangan udara lagi hingga bulan Desember 1969. Dari ke-9 kemenangan yang diraihnya, 2 adalah atas pesawat tanpa awak alias drone waktu itu. Dan untuk kategori pesawat, 6 dari 7 kemenangannya dapat dikonfirmasi dalam catatan pihak Amerika yang menobatkan Nguyen Van Cok ini sebagai pilot tempur dengan skor kemenangan tertinggi dalam Perang Vietnam yang diakui oleh kedua belah pihak. Semua kemenangan udara Van Cok ini dilakukan saat ia menerbangkan jet tempur MiG-21 Fishbat, dan dalam kasus ia menggunakan rudal pencari panas R-3S Atoll dengan kode NATO AA-2, yakni versi kopi Soviet dari rudal AIM-9 Sidewinder Amerika untuk merontokkan pesawat-pesawat Amerika. Dan dengan reputasi AS Vietnam ini, Nguyen Van Cok ini tidak diragukan lagi bahwa dia ibarat harimau yang mematikan yang berkeliaran di hutan Vietnam waktu itu. Begini sejarahnya. Pada bulan Maret 1965, Amerika memulai operasi ofensif skala besar terhadap Vietnam Utara lewat operasi Rolling Thunder. Operasi Rolling Thunder adalah kampanye pengeboman intensif dan berkelanjutan yang dirancang untuk menghentikan aliran personil dan material ke Vietnam Selatan dan untuk membujuk rezim Vietnam Utara agar mematikan dukungan bagi pemberontak komunis di selatan. Misi dalam operasi udara ini menargetkan wilayah industri, fasilitas penyimpanan, titik-titik transshipment, jalur komunikasi, dan pertahanan udara Vietnam Utara. Lewat operasi ini, pesawat-pesawat tempur Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika menyerang jantung infrastruktur rezim Hanoi dengan frekuensi yang semakin meningkat untuk menghancurkan kapasitasnya melanjutkan peperangan. Sebagian besar misi pengeboman Amerika di Vietnam Utara ini diterbangkan oleh pesawat tempur atau pesawat pembom F-105D Thunder Chief yang beroperasi dari pangkalan di Vietnam Selatan dan Thailand. Sementara itu, Vietnam mengambil langkah untuk membangun kekuatan pesawat tempur atau pesawat pencegat mereka dengan menggunakan peralatan dan pelatihan pilot yang disediakan oleh sekutunya, yaitu Soviet dan China. Sebagian besar misi peperangan Amerika diterbangkan oleh pesawat pembom F-105 dengan beban berat dari persenjataan udara ke daratnya yang sangat berat, karena ini sangat membatasi kinerja penerbangan dari F-105, dan pesawat ini rentan terhadap serangan oleh pesawat pencegat Vietnam Utara yang lebih cepat dan lebih memiliki kemampuan manuver. Pesawat-pesawat MiG Vietnam Utara terbang dengan dipandu oleh Ground Control Intercepts terhadap formasi pesawat-pesawat pengebom Amerika dengan panduan yang disediakan oleh jaringan stasiun radar dan pusat komando bantuan Soviet. Instalasi ini ironisnya tidak boleh diserang oleh pesawat-pesawat Amerika karena khawatir akan menyebabkan terbunuhnya penasihat asal Rusia atau China yang mungkin saja akan mematik perang yang lebih besar. Balik lagi ke sang AS Vietnam tadi, Nguyen Van Cok ini. Bagaimana kemenangan pertamanya? Kemenangan pertama Van Cok ini dimulai ketika pembom tempur F-105D USAF yang dikemudikan oleh Robert A. Abbott dijatuhkan dan menjadi kemenangan udara pertama yang dibukukan Van Cok saat dia bertindak sebagai wingman dari Nguyen Ngoc Do yang juga sukses menjatuhkan sebuah pesawat. Nguyen Van Cok dan kemudian dalam pertempuran lain, Nguyen Van Cok dan pilot lain menerbangkan MiG-21 mereka
Target mereka adalah 2 kontak radar di atas udara Haidong yang sedang menuju Hanoi pada ketinggian 7.000 meter. Kemungkinan besar adalah pesawat-pesawat pengintai. Jumlah sebenarnya dari pesawat musuh adalah 3 unit, sebuah pesawat pengintai RF-4 dan 2 F-4D sebagai pengawal. Maka dalam penyergapan pada saat itu, Van Gogh naik ke ketinggian 7.500 meter untuk melakukan pencarian visual pada target. Dan setelah 6 menit setelah lepas landas, dia melihat pesawat-pesawat Amerika di arah barat daya dan dia diam-diam mendekati sebuah pesawat F-4D, salah satu dari 4 skuadron yang tertinggal dari kawanannya yang telah dirusak oleh anti pesawat. Pada kemenangan yang ke-7, sebenarnya penerbang Vietnam yang jago ini terjadi pada 3 Februari 1968 ketika ia menembak jatuh sebuah pesawat F-102A yang membunuh sang pilot Letnan 1 Wallace L. Wiggins. Ini adalah kemenangan yang spesial karena merupakan satu-satunya kehilangan di medan tempur bagi United States Air National Guard selama Perang Vietnam dan menjadi kerugian yang pertama dan terakhir bagi F-102 dalam pertempuran udara di Vietnam. Akan tetapi, strategi Amerika pun sangat-sangat superpower. Angkatan udara bahkan harus mengirimkan pesawat tanpa awak untuk melakukan penerbangan pengintaian di wilayah Vietnam Utara dan 2 dari drone yang menjadi kemenangan terakhir Van Gogh pada bulan Desember 1969. Yang pertama adalah pesawat tak berawak USAF tipe AQM-34 Firebee. Yang kedua, awalnya juga dianggap sebagai AQM-34 Firebee, namun bisa saja pesawat tersebut sebenarnya adalah OV-10 Bronco yang 2 awaknya tewas ketika ditembak jatuh di area yang sama pada tanggal 20 Desember 1969. Angkatan Laut Amerika melaporkan bahwa sebuah OV-10 Bronco dari skuadron Val Black Ponisa jatuh oleh pesawat MiG di dekat DMZ. Pilot-pilot Vietnam Utara diketahui tidak terbiasa berhadapan dengan jenis pesawat ini, hingga rekor mencatatkan bahwa 8 pesawat musuh dijatuhkan dan 2 pesawat tak berawak yang berhasil dijatuhkan Van Gogh. Maka ini jelas Van Gogh merupakan es terbesar dalam sejarah Perang Vietnam. Pada tahun 1969, Nguyen Van Gogh dianugerahi medali penghargaan bergengsi untuk masing-masing dari 9 kemenangan udaranya dan diakui sebagai pahlawan angkatan bersenjata rakyat Vietnam. Bagaimana menurut kalian tentang salah satu es jagoan tempur udara di Perang Vietnam ini? Silahkan komentar kalian di bawah.